Kang Agus dari awal karir merintis sampai dengan saat ini mungkin menjadi di level senior manager untuk bisa berkembang dan mungkin bisa juga sharing nih kepada teman-teman yang fresh graduate untuk bisa lebih termotivasi lagi. Silakan Kang Agus. Oke, baik. Terima kasih Kang Adit. Bismillahirrahmanirrahim atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para rekan operational excellence, para praktisi, engineering, production, factory operational, safety, HSE, dan continuous improvement. Karena di sanalah semua operational, seperti kalau kita 10 jari, ini posisi departemen, divisi-divisi yang harus saling merangkul. Nah, itu yang menjadi basically, kenapa dulu setelah lulus SMA, saya dulu dari kuliah, bukan sekolah umum Pak, saya dulu dari Madrasah Aliyah Negeri Pak. Saya mondok di Bandung, di Linggar Jatinangor sana, perlu saya sebutkan karena di sanalah awal perjalanan karir saya, orang tua, karir kehidupan yang menurut saya sebut. Yang pertama adalah pendidikan umum dan pendidikan agama itu harus combine. Apapun itu agamanya harus ada ruhnya jiwa itu, nggak hanya secara IQ tapi secara SQ-nya Pak. IQ, EQ itu normatif generally, tapi bagi orang tua saya adalah IQ, EQ, and spiritualism. Ya, kalau zaman sekarang seperti Pak Ari Ginanjar 165 ISQ, saya juga bersertifikat itu juga Pak setelah saya bekerja. Jadi apa namanya, seseorang leader, seorang pemimpin kalau tidak ada ruhnya, hati nurani. Kenapa background saya jembatan San Francisco itu banyak orang yang bunuh diri di sana setiap hari, hampir 10-15 orang. Itu survei saat saya training ISQ dengan selama seminggu kalau nggak salah, saya di sana apa namanya premium ISQ di sana seperti itu. Jadi nyambung tuh, alhamdulillah orang tua saya dulu disekolahkan yang awalnya sekolah umum terus dimasukkan ke pondok biar apa, saat udah SMA ruh religinya ada seperti itu. Bahwasanya kamu harus ingat Tuhan, kamu harus ingat Sang Pencipta. Kamu pinter nggak selamanya kalau pinter berdasarkan otak kamu, tapi hasil tetesan ilmunya diberikan sama Tuhan kita. Itu intinya basically-nya. Makanya dari sana lulus SMA, saya merantau langsung Pak, merantau langsung ke Makassar. Saya lulusan Teknik Mesin Diploma 3 Universitas Hasanuddin Makassar. Masya Allah, dari Bandung ke Makassar tuh ya? Ke Makassar. Ya, itu bahwasanya kenapa saya ke sana, karena ya kami dari apa namanya ingin maju, ingin dapat sekolah negeri tapi dengan biaya yang seminimal mungkin gitu loh. Karena biaya di Jabodetabek mahal-mahal Pak. Jadi saya coba, kalau zaman dulu kan masih ada UMPTN, SMPTN lah, zaman-zaman jadul lah ya, itu ketahuan dari generasinya kan. Yang pertama terbang ke sana, coba UMPTN gagal. Ya udah gagal, tapi ada kesempatan tuh masuk Diploma 3 Pak. Wah, yang penting negeri prinsip saya, karena pintu gerbang legasinya berbeda. Mohon maaf, bukan menafikan swasta-swasta ya, seperti itu biasanya. Kalau kita sebagai first batch, sebagai first graduate, belum tahu apa-apa, kalau kita sudah punya modal legacy dari university yang negeri, insya Allah tuh, urutan klasifikasinya akan lebih di atas gitu loh maksud saya. Jadi saya sudah mulai lulus SMA sudah mulai baca-baca tuh. Oh, kalau saya mau cari kerja itu harus university yang negeri. Wah, berarti sebisa mungkin saya harus masuk labelnya. Walaupun I1, D3 juga is oke lah, ibaratnya seperti itu. Itulah roda kehidupan tuh memang seperti itu gitu loh. Akhirnya dapat sana D3 Teknik Mesin, banyak prestasi saya di sana, beasiswa saya setiap semester dapat beasiswa Supersemar, beasiswa akademik, beasiswa macam-macam lah. Pokoknya saya pemburu beasiswa gitu, dan menjual papers, menjual makalah, jurnal segala macam, bahkan sampai menjual gambar, asisten gambar seperti itu. Jadi maksudnya dari sana udah mulai cari-cari uang seperti itu intinya. Jadi dari sana lulus, mulai bekerja, cari-cari. Saya pernah di konstruksi, sebelum saya di Pokari, saya pernah di PT Waskita Karya juga, membangun proyek SCBD Fluid. Itu saya ya ikutan buru-buru lepas lah, harian, kontrak. Jadi tinggal di bedeng, segala macam, itu saya alamin. Memang saya mau seperti itu gitu. Memang saya ingin belajar kerja. Bahwasanya saya yakin, karena saya udah kuliahnya teknik mesin, kan keras-keras tuh sendiri Makassar seperti apa gitu. Jadi ya seperti itulah, kehidupan sangat keras. Darah itu merah jenderal, saya di sana seperti itu. Jadi bahasanya ya nggak ada sesuatu yang kita harus bermanja-manja ria, melo-melo, nggak ada seperti itu. Maksudnya hidup ini keras dan kita harus membuat lembut kehidupan itu gitu. Kita olah, bukan menjadi keras lagi gitu. Seperti jurus Tai Chi ya kita harus mengolah tuh menjadi satu kekuatan baru sehingga berdampak efek buat kita dan buat orang lain secara positif, circle seperti itu. Alhamdulillah
6 bulan saya belajar kerja, saya katakan belajar kerja Pak di proyek itu, di SCBD sebagai waskita karya, sebagai buruh plumbing, bayangkan Pak, angkat-angkat pipa, sarjana, angkat-angkat pipa, ngetok-ngetokin pengukur pipa, saya pakai ilmu hidroulika, termodinamika, mekanika fluida, saya pakai di situ. Biasanya praktek kerja lapangan on job training bagi saya. Alhamdulillah di sana setelah itu, udah cukup bagi saya belajar mental. Saya mau masuk ke factory atau masuk ke operasional. Lamar dapatlah di PT Amarta Indo Suka, di kita sebut dengan Pocari Sweat, seperti di sana sebagai engineering staff karir saya. Nah, engineering staff itu bukan cuma engineering Pak, buat tahu sendiri bahwa Japanese company satu orang multiple choice of skill. Jadi skill itu pilih tuh sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Dan saya masuk ke sana nggak hanya serta-merta engineering lulusan D3 tulisan sarjana muda itu langsung plok di engineering, enggak Pak. Dulu Pak, ada ospeknya dulu tuh saya. Bayangkan Pak, selama 1 bulan saya tidak dikasihkan job engineering. Saya dijadikan sebagai on job training untuk di site of operator engineering. Jadi ya helpernya engineering, saya bawain check sheet, ngeliat bagaimana, diajarin, mau dipelonco, mantep banget deh. Ngebersihin WWTP, masuk ke ground tank-nya tuh. Ayo kamu nyemplung, ada apa di bawah? Udah kamu lihat aja, nanti ada apa di sana. Ternyata banyak ilmu di sana, gitu kan? Banyak piping, banyak submersible, banyak slats, banyak dewatering, segala macam ilmu itu banyak di bawah sana. Itu yang in below of land, bahasa junior senior saya begitu. Gayanya santai tapi ilmunya banyak. Wah ini mantep nih, saya kejar saya bilang gitu kan. Saya dulu ngekos, saya sengaja kos di samping kosannya dia. Jadi kenapa? Saat di luar jam kerja saya bisa belajar. Nanya-nanya sambil makan, ngobrol, ya biasa obrolan warung kopi lah, obrolan warteg gitu kan. Biasanya, bilang, Kang, kan namanya senior saya orang, saya ingat orang Subang, gitu. Kang Yana namanya itu. Saya perlu sebut nama beliau, karena banyak beliau jasanya kepada saya. Saya tidak pernah melupakan sejarah, gitu. Tidak pernah melupakan siapa orang-orang yang berjasa buat saya, gitu. Itu Kang Yana itu, orangnya kalem, diem, pinter, tapi baik. Selama kita baik juga. Nah itu bahwasanya gimana pun tergantung gimana kitanya gitu kan. Orang keras, orang lembut, cara mainnya berbeda. Nah ini saya banyak belajar kehidupan Kang di engineering itu. Biasanya pertama kali saya megang boiler itu utility, itu saya kaget Pak secara warming up. Kan bayangkan boiler 5 ton kalau di kampus kan cuma kecil doang tuh, boiler ketel uap tuh kayak boiler Miura 500 kilo, kecil lah yang cup fire atau fire cup. Ya, ini sekarang yang fire tube, bukan yang tube, bukan water tube gitu loh. Iya. Wow, gede banget, segede rumah gitu kan. Saat warming up masih dingin kan, gedug gitu kan. Jadi lari saya, ngibrit, saya panggil senior saya ajarin, Kang, itu kok mau lepas bautnya, saya bilang. Udah itu biasa aja, nggak apa-apa, hadepin aja. Buset, ini bagi saya masalah sebesar itu kok dia santai banget. Berarti apa? Mereka sudah tahu cara mengendalikannya, sudah tahu tipenya, sudah tahu karakteristiknya dari problem tersebut. Nah ini menjadi dasar. Kenapa saya angkat ceritakan ini? Buat menjadi hikmah bahwasanya setiap problem, setiap untuk for your execution, how, why, 5 why 1 hanya kalau kata orang-orang, kalau kata Pak Masaki Imai gitu loh. Jadi saya bicara tuh langsung mengambil beberapa referensi gitu loh Kang. Jadi bahwasanya biar teman-teman sharing the expert itu bisa paham, kenapa sih Kang Agus ini bicara aku dari dasar banget, alasannya apa, nanti akan ada hibrohnya di belakangnya, ada hikmahnya seperti itu. Jadi dari sana saya diajarin tuh, pertama diajarin mentality supaya tidak bermental tempe, tidak bermental yang lembek, tapi harus keras. Kehidupan ini keras men gitu. Bahwasanya kamu harus mengolah kekerasan itu menjadi kelembutan sehingga semuanya bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Jadi saya belajar banyak, teliti di sana, belajar engineering, semua utility saya makan habis Pak. Baik dari WTP, water treatment plant, wastewater treatment plant, dari kompresor, dari genset, dari chiller, dari recycle water, recharge water dari teman-teman expertnya langsung PT Ruchika itu dari orang Jepang, ahlinya banget. Ada orang Jepangnya, WWTP juga dari Ebara, kompresor dari Atlas Copco, terus Kaiser, boiler dari Hocken Boiler, Wisop segala macam, genset dari Caterpillar, dan untuk chiller dari York, dari Fuji segala macam, boiler pun macam-macam. Saya sudah bersertifikat water boiler kelas 1 sampai di atas 10 ton, ada saya pernah megang boiler 70 ton. Wow. Atau pernah megang boiler 17 ton. Itu batu bara,
saya mengalami konversi energi untuk pemakaian bahan bakar. Nah, zaman satu saya engineering, saya sudah diajarkan bagaimana kita mengolah masalah menjadi solusi dengan biaya seminimal mungkin. Nah, itu kan teori dasar dari Lean Six Sigma, dari TPM, Total Productive Maintenance, dari Pak Masaki Imai Kaizen, berubah menjadi yang baik, better to change, atau misalkan perbaikan berkelanjutan. Jadi saya ngalamin zaman operator atau engineering staff itu, dari bahan bakar solar, saya ingat banget tuh kalau nggak salah harga 5.700 mahal, jadi 7.000. Si Jepang ini pengen konversi, masuk ke MFO, Pak. Marine fuel oil, itu kayak aspal. Masya Allah. Yang tadinya nozzle burner 0,5, 0,1 saya aman, ini nyumbat terus kan. Bagaimana solusinya? Ya kamu bersihkan. Kapan? Ya before after atau CIP atau COP, cleaning on process. Bayangkan, Pak. Bapak ada boiler 3 atau 2. Harus di cleaning saat on process. Kita lihat steam heater itu pressure-nya masih 8 bar, supply ke dalam 5 bar, berarti masih balance, masih ada stock prepare, saving, atau misalkan idle pressure 3 bar. Berarti selama 3 bar itu habis, berarti cleaning boiler nozzle yang mampet itu selama 3 bar itu dihisap ke dalam. Bayangkan. Dan saya harus menjaga waktu below 10 minutes, you must be proper again for supply steam to production unit. Bayangkan, harus 10 menit di bawah, kalau nggak apa, can cooler, karena kan pasteurisasi Pak, buat Pocari Sweat itu, di bawah 10 menit reject semua, berapa kerugian? 500 juta hilang, bayangkan, 500 juta tahun 2006, saya kerja mulai karir 2006, bayangkan Pak, 500 juta kalau dikonversikan sekarang berapa ratus juta, bisa miliaran, misalnya seperti itu. Bayangkan, saya harus kalau nggak salah speed record terbaik saya cleaning boiler, kita sampai ada kompetisi Pak, bayangkan sama Pak, kamu bersihin boiler berapa menit, kamu saving ini berapa menit, cleaning ganti changing filter water berapa menit, sampai ada ya sama kita lah, sama engineering itu ada kebanggaan. Kalau kita mah gampang, gue 10 menit, 5 menit, saya bahkan 3 menit, saya bilang. Wow, gimana caranya? Ya berlatih lah tiap hari, tiap shift seperti itu. Bahwasanya di sana sudah mulai increase mengeksplor, kita harus memecut diri kita sendiri, kita harus belajar diri kita, harus kita pecut. Bahwasanya ya kita sendiri yang akan menentukan diri kita berada di posisi apa gitu, di posisi mana gitu. Kita memantaskan diri, itu yang sering dikatakan sharing, karena di sana di Pocari kita hampir setiap minggu ada namanya TNA activity Pak, training need analysis. Jadi ada training di akhir minggu, apakah itu Kamis atau Jumat. Jadi kan ini Japanese company dia harus build the people before you build or make the product. Wow, itu Six Sigma banget gitu kan logikanya. Jadi bosannya. Itu kalau operator engineering atau engineering staff harus menyelesaikan studi engineering training dalam 3 bulan, harus berapa training, ada skornya. Ada Pak buku catatannya kayak kita model SMP SMA itulah. Ada kartu kontrol pencapaian training kita setiap orang, dan itu alhamdulillah makanya di CV-nya banyak trainingnya. Baik training eksternal ataupun internal, dan itu saya lahap habis. Dan saya saking sering dicekokin bahasanya, kayak kita awalnya kan ngap juga gitu kan. Awalnya dikasih training, kok lama-lama enjoy juga ya dikasih training, kita terus mengeksplor diri. Merasa tidak nyaman menjadi kebutuhan gitu loh. Bahwasanya saya ingin mencapai skill sana, saya lihat job desk-nya. Oh, berarti saya harus butuh ini, saya harus belajar. Sampai saya biaya sendiri Pak training, sering saya biaya sendiri. Misalkan di luar, saya ingat banget itu untuk training food safety 22.000, sampai saya daftar yang di UI, terus misalkan di mana yang mulai yang gratisan atau yang harga cuma 100.000, 150.000, saya ngumpul itu dari uang lemburan. Wah, saya dulu pemburu lemburan Pak. Kenapa? Dari lembur itu saya banyak belajar dari trouble mesin. Nah ini yang menjadi pondasi saya. Kenapa saya siap Sabtu Minggu selalu di pabrik, bukan di luar seperti orang-orang kongko jalan-jalan ke Bogor. Dulu kan di Curug Pak, Sukabumi. Di Curug Lido ke Bogor itu kurang lebih 1 jam 2 jam. Kita ibarat kata dari yang desa kepada kota gitu loh, ke Bogor. Jadi seperti kayaknya bangga banget gitu, padahal biasa-biasa aja sih. naik angkot itu Sabtu Minggu. Saya pikir daripada saya kongko nggak jelas, ya sama aja lah gitu juga, mendingan saya memperkaya diri gitu kan, memperkaya diri dengan ilmu-ilmu. Saat Sabtu Minggu itu ada namanya maintenance day. Nah, di maintenance planning untuk PM di sana sudah diajarkan tuh Pak engineering monitoring system. Jadi
kita sudah membuat planning schedule preventive maintenance, bagaimana yang mau breakdown, mana yang mau diprediktif, korektif itu di hari Sabtu Minggu. Kecuali yang breakdown FMA-nya, failure method mesin di dalam prosesnya breakdown, ya kita mau nggak mau harus pada saat just in time seperti itu. Tapi kalau misalnya di planning, itu di prepare tuh spare part-nya, schedule-nya, SOP-nya. SOP-nya harus paham dulu Pak, nggak serta-merta kita bongkar, enggak. Bahwasanya dulu diajarkan dari sisi supervisor, dari leader supervisor. Jadi bahwasanya itu sangat-sangat banyak. Dan dari sana saya diajarin bagaimana berproses, mengerti operasional, mengerti mesin, bagaimana cara mengendalikannya. Banyak juga Pak filernya, banyak juga patah-patahnya banyak. Sampai saya pernah saat ganti filter membran aero itu salah kebalik. Bayangkan satu membran aero-nya harganya hampir di atas 50 jutaan. Saya ngerusakin hampir 3 atau 4, bayangkan berapa ratus juta. Jadi saya dimarahin sama bos. Tapi di situ saya banyak belajar. Saya di SP pernah ngalamin di SP Pak. Perjalanan karir saya tidak semulus orang-orang, tidak semua orang-orang mungkin. Berprestasi alhamdulillah itu karunia dari Allah. Tapi SP pernah saya rasakan. Tapi bukan karena kekonyolan, tapi karena ya mungkin persepsi saya berbeda dengan dan di sana saya banyak belajar. Berarti apa yang bisa saya ambil? Saya perlu koordinasi dulu, perlu ada namanya briefing before you acting seperti itu. Baca SOP-nya. Jadi dari yang pernah jatuh, jangan jatuh lagi. Bahkan kita ngajarin orang, hey kamu jangan sampai jatuh ya, seperti itu. Itu sih hikmah saya ambil. Nah dari sana saya belajar operasional, belajar project untuk pembangunan pabrik Pokari yang botol atau PET project itu ya saya dengan tim seperti itu. Saya di bagian utility-nya, bagian maintenance-nya, bagian HSE-nya tuh udah mulai diperkenalkan safety itu HSE itu. Alhamdulillah belajar project, belajar kejujuran di sana. Kenapa saya bilang belajar kejujuran? Saya sebagai engineering leader di sana alhamdulillah dipercayakan sebagai PIC project Pak. Bayangkan nilai project-nya miliaran Pak. Vendor-vendor kan datang tuh, banyak barang-barang. Karena saya expert di utility dan di mesin maintenance, vendor-vendor berusaha lah pengen ngasih jatah, ngasih suap-suapan, ngasih barang yang unspecification, barang-barang reject, barang-barang rekondisi, ya barang-barang asam reges, dan misalkan daerah-daerah mana lah. Biasa lah ya, kalau itu biasa ya. lah ya. Project bagi orang-orang yang biasa, tapi bagi saya tidak biasa. Karena saya diajarkan kejujuran. Bahwasanya kalau kamu ingin sukses, kamu harus berproses satu persatu. Tahapannya harus kamu rasakan dan harus jujur. Kenapa? Speak by data, Pak. Diajarin sama teman-teman Pokari Sweat sama tim Otsuka di sana. Satu adalah speak by data. Terus teamwork. Terus adalah bahasanya semua untuk one for all for one. Jadi bahasanya kita tuh kalau kamu salah, tim kamu pasti akan merasakan kesalahan kamu gitu loh. Kalau ini kamu terima barang reject, kamu ACC, otomatis itu satu hari nanti akan ketahuan juga, akan ada failure operation juga. Ya di sini engineering itu adalah ilmu pasti, tidak ada yang akal-akalan. 1 tambah 1 ya 2, nggak mungkin jadi 12, 17. Itu teman-teman finance. Kenapa? Ada di beranak pinakan di operasi. Kalau di engineering kan, kalau kamu masang baut M4, M11, M10, di murnya yang M4, baut mur M10, mana bisa masuk ya nggak bisa masuk. Mechanical seal, max seal, yang saya ingat banget dulu, max seal yang sistem spring dengan yang sistem keramik itu berbeda. Kita pakai, tapi bisa sebagai temporary action atau pakai gland packing. Spesifikasinya gland packing dipakai max seal. Ya bisa jalan bisa, tapi banyak lusis, banyak waste of water di sana. Bayangkan, saya di sana diajarkan waste of utility itu bukan cuma per liter Pak, tapi per tetes per detik. Saya hitung tuh berapa mililiter tetesan air pompa yang ada biasa di gland packing bawahnya itu. Kita tadangin Pak, kita hitung speednya berapa jatuhnya, berapa mililiter dikali per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Itu lusis kamu. Saya sampai tempo hari ngitung air itu kerugian per hari dari operasional satu mesin saja itu sampai 1.500.000 per satu mesin. Per hari dikalikan banyak mesin, berapa ratus juta gitu. Apalagi boiler kita menghitung pakai Spirax Sarco untuk steam calculation optimization. Saya bersertifikat juga masalah itu. Jadi bagaimana kita mengkalkulasikan steam ton per hours dengan water per hours.
dengan ton per hours dengan energi ton per hours 4 sisi. Itu dulu ingat banget kurs dolar masih di bawah 10.000. Kalau nggak salah, harga solar itu di kisaran 5.700-an. Kerugian yang saya pernah hitung waktu zaman tersebut itu kurang lebih 1,5 juta per menit. Per menit, Pak, bukan per jam. Kenapa? Karena banyak rugi-rugi daya. Kalau dalam ilmu termodinamika, hidroulika itu ada rugi-rugi daya atau misalkan di setiap tikungan. Kenapa? Steam saat dia mengalir menghadapi hantaman dia akan turun menjadi kondensasi, ada water di sana. Berpikir lagi bagaimana cara improve-nya karena di sana sudah diperkenalkan. Kita recycle water, kita balikan menjadi feed water sehingga untuk pemanasan bahan bakarnya akan lebih saving kembali. Itu project-project. Makanya dari titik-titik steam trap tersebut kita kasih tadangan, kita tarik steam heater, kita tarik heater water from condensate pipeline, dan namanya condensate return cycle project. Balikin lagi ke feed water pump sehingga apa? Panasnya kita akan saving hampir di atas 45%, Pak. Ada namanya condensate return tank. Condensate return tank can be combined to fresh water yang dimana conductivity hardness-nya itu sudah stabil. Ya kita tinggal tambah aja adjuster untuk dari sisi turbidity atau misalkan conductivity-nya. Tapi temperaturnya kita udah dapat. Bayangkan Pak, untuk memanaskan saat 0 derajat sampai 70 derajat Celcius kita membutuhkan 30 menit. Sedangkan return kondensat itu sudah 65 atau 50 derajat lah paling below. Saya ingat banget, saya masih ingat Pak detail-detailnya karena saya orangnya detail. Saya tulis semuanya. Jadi itu lumayan dong. Berarti kita cuma bisa memakai waktu 5 menit untuk menaikkan dari 65 ke 70 derajat misalkan. Balik lagi. Savingnya banyak, ya banyak. Makanya sampai mendapatkan reward ya dikasih makan gratis sama atasan, dibeliin minuman segala macam ya itu mungkin yang saat saya menjadi atasan menjadi ini loh teori engagement with the team. Ini loh yang disebut dengan we are the champion for our process. Saya senang ya kita sama-sama. Itu kenapa saya selalu menjalani tiap prosesnya dengan bertanggung jawab.